Dipersembahkan oleh Maktur Travel, Umroh dan Haji. Pemirsa, kita ke informasi seputar ibadah haji. Kementerian Haji dan Umroh terus mematangkan persiapan layanan kesehatan jelang puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armuzda. Memasuki 1 bulan berjalannya musim haji, Kementerian Haji dan Umroh melakukan kunjungan langsung ke Kantor Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI untuk memastikan kesiapan pelayanan medis, terutama menjelang fase krusial saat puncak Armuzda. Untuk mengantisipasi puncak haji, pemerintah menyiapkan 1.200 tenda kesehatan. Informasi ini pemirsa terdiri dari tenaga kesehatan kloter, di mana tiap kloter terdapat 1 dokter dan 1 perawat, serta didukung tim PPIH kesehatan lainnya. Di wilayah Armuzda nanti akan didirikan klinik pelayanan darurat. Namun pemirsa, KAI juga tetap bersinergi dan juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Pemerintah Arab Saudi untuk mengantisipasi jika ada jemaah yang membutuhkan penanganan dan rujukan tingkat lanjut. Tiap kloter ada 1 dokter dan 1 perawat, kemudian ada di PPIH juga ada 199, hingga total tenaga kesehatan kita ada 1.200 sekian. Insya Allah itu akan bisa melayani jemaah kita. Langsung saja pemirsa, kami ajak Anda untuk memperbarui informasi terkait pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Sudah ada Agni Raharjo, jurnalis Berita 1 Media Center Haji 2026 di Makkah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat sore waktu Indonesia, Agni. Agni, bagaimana untuk persiapan 1 hari jelang puncak ibadah haji saat ini di sana seperti apa? Dan imbauan apa bagi jemaah khususnya jemaah asal Indonesia jelang puncak haji, Agni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Makkah, Anissa dan pemirsa Berita 1. 1 hari menjelang pergeseran jemaah haji menuju ke Armuzda, semua persiapan sudah terus dimatangkan dan dilengkapi, mulai dari pemondokan di mana seluruh tenda sudah disiapkan, fasilitas pendukung seperti tempat tidur, kemudian spray, pendingin ruangan, kemudian juga tempat sampah, apar, semua juga dilengkapi. Dan yang terbaru adalah penanda tenda, di mana nanti di tenda itu akan ditempati oleh kloter berapa dengan jumlah kapasitas berapa, itu sudah dipasang oleh petugas. Selain juga di bidang akomodasi tenda, konsumsi juga menjadi salah satu persiapan yang sudah dimatangkan oleh PPIH dan petugas Kemenhaj. Di antaranya yaitu tersedianya makanan siap saji yang ada di tenda-tenda nanti pada saat Armuzda, di mana nanti pada saat puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak lagi mendapatkan makanan fresh atau makanan yang dimasak, tetapi makanan siap santap ataupun ready to eat. Hal ini mengingat karena banyaknya penutupan jalan yang mengakibatkan proses distribusi menjadi terganggu. Kemudian juga yang harus diwaspadai dan dicermati oleh jemaah haji dan petugas adalah banyak jalan yang ditutup ini akan mengakibatkan mobilisasi atau mobilitas jemaah maupun petugas akan terhambat. Karenanya skema pemberangkatan jemaah mulai dari hotel menuju ke Arafah, Musdalifah, dan Mina sudah disiapkan dengan sematang mungkin, dan hanya tinggal menunggu waktu pelaksanaan dan kerjasama dari jemaah untuk mematuhi jadwal yang sudah ditetapkan, sehingga tidak akan ada lagi keterlambatan yang tentunya akan berdampak sangat masif pada pergerakan jemaah di saat Armuzda. Nah, terkait dengan segala persiapan ini, Irjen Kementerian Haji dan Umroh memperingatkan ataupun memfokuskan pada sejumlah faktor. Salah satunya adalah faktor cuaca, mengingat pada saat Armuzda nanti, BMKG Arab Saudi memprediksi suhu maksimal di siang hari bisa mencapai 47 hingga 48 derajat Celcius. Tentunya hari ini harus diantisipasi dan diwaspadai oleh petugas dan jemaah haji Indonesia. Dan berikut pernyataan dari Irjen Kemenhaj, Maijen Purnawirawan Dendi Suryadi. Ya, kita kan akan mulai menggerakkan jamaah pada tanggal 8 Zulhijjah. Pada hari Senin tersebut jam 7 pagi dari hotel-hotel di seluruh Mekah menuju ke Arafah. Nah, inilah salah satu titik krusialnya ya. Kalau traffic jangan kita pernah anggap bahwa akan lancar. Kita berasumsi bahwa traffic itu nanti ya kita mengharapkan lancar ya, tapi kita selalu menyiapkan plan yang terberat itu. Katakan dia macet karena jutaan orang akan berkumpul, kurang lebih 1,6 1,7
Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Irjen Kemenhub soal kemacetan, saat ini penjagaan dan peningkatan keamanan dilakukan oleh otoritas keamanan Arab Saudi, di mana hampir seluruh jalan utama menuju ke Arafah, Musdalifah, dan Mina sudah disekat atau dibatasi dan pengamanannya ditingkatkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh warga yang akan melintas menuju ke Arafah, Musdalifah, dan Mina memiliki surat izin atau surat nusuk, dan mereka benar-benar sudah memiliki izin untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini sebagai salah satu bentuk antisipasi terjadinya maraknya haji ilegal dan menjadi salah satu concern dari pemerintah Arab Saudi saat ini. Nah, terkait dengan persiapan Armusna yang tinggal menghitung jam, kami mengimbau kepada jemaah untuk menjaga kondisi fisik, jangan sampai terlalu lelah, karena nantinya kegiatan di Armusna sangat menuntut kebugaran fisik dan kesehatan, sehingga saat nanti diberangkatkan dari hotel menuju ke Armusna, jemaah diimbau untuk beristirahat dan tidak terlalu banyak melakukan aktivitas yang tidak signifikan atau tidak penting. Kalaupun memang misalnya harus beribadah, diimbau untuk melaksanakan di masjid-masjid yang ada di sekitar hotel. Kemudian terkait dengan bawaan apa yang harus dibawa oleh jemaah, Kementerian Haji dan Umroh sudah menegaskan jemaah dilarang membawa koper kecil ataupun tas jinjing, sehingga yang diizinkan adalah tas gendong yang berisi barang-barang yang benar-benar esensial ataupun penting digunakan pada saat Armusna. Di antaranya adalah APD atau alat pelindung diri seperti payung, kemudian juga dengan sandal yang nyaman sebagai pengganti, baju ganti yang secukupnya, kemudian juga botol air minum untuk kebutuhan hidrasi jemaah, botol semprot, dan kain yang bisa dibasahi untuk kemudian bisa mendinginkan tubuh jemaah, mengingat nantinya pada puncak Armusna suhu diprediksi mencapai 47 hingga 48 derajat Celcius. Dan yang terpenting, jangan terlalu banyak membawa makanan ataupun makanan berat. Yang perlu dibawa hanya makanan-makanan kecil dan kemudian buah-buahan, karena petugas sudah menyiapkan banyak makanan di tenda untuk konsumsi jemaah, sehingga jangan terlalu banyak membawa barang yang justru malah akan mengganggu ataupun memberatkan jemaah pada saat nanti beraktivitas ibadah di Armusna. Anissa. Baik, terima kasih atas informasi yang sangat komprehensif rekan Agni Raharjo, jurnalis Berita 1 Media Center Haji 2026, dan selamat kembali bertugas. Jaga kesehatan di sana jelang puncak haji, Agni. Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh